Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini adalah merupakan lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang mutasi, lebih jelasnya jenis-jenis mutasi. Pada bahasan ini yang mau kita capai adalah mendeskripsikan macam-macam mutasi dan penyebabnya. Pada bahasan sebelumnya kita sudah membahas jenis-jenis mutasi, yaitu mutasi kecil, dan berikut ini yang mau kita bahas adalah mutasi besar. Mutasi besar atau mutasi kromosom dibedakan menjadi 3, aneuploidi, euploidi, dan kerusakan kromosom. Aneuploidi adalah yaitu penambahan atau pengurangan satu atau beberapa kromosom pada genom. Akibatnya jumlah kromosom bisa lebih banyak atau lebih sedikit dari jumlah normalnya, yaitu 2N. Macam-macam euploidi. Yang pertama monosomik, yaitu 2N kurang 1, yaitu mutasi karena kekurangan satu kromosom. Yang kedua nulisomik 2N kurang 2, yaitu mutasi karena kekurangan 2 kromosom. Yang ketiga trisomik 2N tambah 1, yaitu mutasi karena kelebihan 1 kromosom. 4. Tetrasomik 2N tambah 2, mutasi karena kelebihan 2 kromosom. Penyebab aneuploidi adalah yang pertama anafase lag, yaitu peristiwa di mana kromatid tidak melekat pada gelendong pembelahan pada saat meiosis. Yang kedua non-disjunction atau gagal berpisah, yaitu kromosom homolog gagal berpisah pada saat anafase meiosis 1 atau pasangan kromatid gagal berpisah pada saat anafase meiosis 2. Yang kedua euploidi, yaitu perubahan jumlah kromosom di mana terjadi penambahan atau pengurangan genom atau jumlah set kromosom. Hal ini terjadi akibat gagal berpisah pada anafase meiosis. Dibedakan menjadi yang pertama monoploidi memiliki satu genom, yang kedua diploidi 2N, poliploidi yaitu genomnya lebih dari 2 genom. Misalnya triploidi 3N, tetraploid 4N, dan selanjutnya. Contoh pada tumbuhan yang bersifat ploidoidi yaitu buah besar tanpa biji. Penyebab euploidi adalah digini, yaitu 2 sel telur dibuahi oleh 1 sel sperma. Hal ini terjadi akibat kegagalan sel kolosit memisah. Dan yang kedua diandri, yaitu 1 sel telur dibuahi oleh 2 sel sperma. Hal ini terjadi akibat keterlambatan dalam pembuahan. Mutasi akibat perubahan struktur kromosom atau abrasi kromosom dibedakan menjadi delesi atau defisiensi, duplikasi, translokasi, inversi, isokromosom, dan katenasi. Yang pertama delesi, yaitu mutasi karena kekurangan segmen kromosom. Macam-macam delesi dibedakan menjadi delesi terminal, delesi interstisial, delesi cincin, dan delesi loop. Berikut ini adalah gambar kromosom yang menunjukkan delesi atau pengurangan jumlah gen dalam kromosom. Yang pertama, gambar delesi terminal, delesi interkalar, delesi cincin, dan delesi loop. Yang kedua, duplikasi, yaitu mutasi karena kelebihan segmen kromosom. Bisa dilihat pada gambar, yaitu pada kromosom dengan gen A, B, C, D, E, F, G, H, di mana B mengalami duplikasi sehingga kromosom jumlah gennya bertambah. Yang ketiga translokasi, yaitu di mana kromosom patah, di mana patahannya melekat kembali pada kromosom yang bukan homolognya. Dibedakan menjadi translokasi tunggal, translokasi perpindahan, dan translokasi resiprok. Untuk lebih jelasnya bisa diperhatikan berikut ini translokasi tunggal. Jika kromosom yang patah pada satu tempat, kemudian bagian yang patah tersebut bersambungan dengan kromosom lain yang bukan homolognya. Contohnya pada
kromosom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan ada pasangan yang bukan homolognya 8, 9, 10, 11, 12, di mana pada kromosom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7 patah dan menempel atau bersambungan dengan yang bukan homolognya, yaitu setelah 11, 12, 6, dan 7. Translokasi perpindahan yaitu jika terjadi patahan kromosom di dua tempat dan patahannya bersambungan dengan kromosom lain yang bukan homolognya. Ada dua kromosom yang bukan homolog seperti pada gambar, masing-masing mengalami patah, namun patahan itu berpindah pada kromosom yang bukan homolognya seperti pada gambar. Yang ketiga, translokasi resiprok. Terjadi jika dua buah kromosom yang bukan homolognya patah pada tempat tertentu, kemudian patahan itu saling tertukar. Bisa dilihat pada gambar, ada dua kromosom yang bukan homolog berikut, mereka sama-sama patah, namun patahannya menjadi berpindah tempat sehingga disebut resiprok. Translokasi resiprok dibedakan menjadi tiga, yaitu translokasi resiprok homozigot, yaitu translokasi yang mengalami pertukaran segmen dua kromosom homolog dengan segmen dua kromosom non-homolog. Yang kedua, translokasi resiprok heterozigot, yaitu translokasi yang hanya mengalami pertukaran satu segmen kromosom ke satu segmen kromosom non-homolognya. Translokasi Robertson, yaitu translokasi yang terjadi karena penggabungan dua kromosom akrosentrik menjadi satu kromosom metasentrik. Peristiwa semacam ini dapat disebut juga fusion atau penggabungan. Untuk lebih jelasnya, boleh dilihat pada gambar berikut ini. Yang keempat, inversi, mutasi yang terjadi karena perubahan letak gen akibat terbalik atau terpilihnya kromosom saat meiosis sehingga terbentuk kiasma. Macam-macam inversi dibedakan menjadi inversi parasentrik, terjadi pada segmen kromosom yang terbalik tidak mencakup bagian sentromer, dan yang kedua, inversi perisentrik, terjadi pada segmen kromosom yang terbalik dan mencakup bagian sentromer. Bisa dilihat pada gambar A dan B. Isokromosom. Isokromosom ialah mutasi kromosom yang terjadi pada waktu kromosom menduplikasikan diri di mana sentromernya mengalami perubahan arah pembelahan sehingga terbentuklah dua kromosom yang masing-masing berlengan identik sama, yaitu seperti pada gambar. Katenasi. Mutasi kromosom yang terjadi pada dua kromosom non-homolog yang pada waktu membelah menjadi 4 kromosom saling bertemu ujung-ujungnya sehingga membentuk lingkaran seperti pada gambar. Sekian pertemuan kita kali ini. Terima kasih.